Selamat pagi semua brothers sisters. Hari ini kita bersyukur dua orang brothers kita ini orang man of faith. Brothers yang beriman. Saya mau kasih tahu latar belakangnya. Kenapa ini disebut saudara yang beriman? Charlie kalau ditanya sama Vina, sayang udah ada tagihan, beriman saja. Sayang uang sekolahnya Jones, beriman saja. Itu kata-katanya. Sayang kalau ini beriman saja. Nah, saya mau kasih tahu kepada Lili. Lili juga begitulah nanti gambaran hidupnya dengan Wahyu. Karena Wahyu pun kalau ditanya nanti tagihan sayang beriman saja. Saya bangga dengan dua brothers ini. Mereka adalah orang yang kita percaya keyakinannya kepada firman Tuhan, itu yang saya suka. Apapun yang dihadapi oleh Charlie, tapi saya yang bimbing, saya selalu bilang ke firman, kecintaannya ke firman Tuhan, itulah yang memberikan kita rasa aman hari ini. Sama dengan Wahyu, mengalami putus cinta. Dia orang yang sangat berperasaan, sangat lembut perasaannya. Apa yang kita nggak rasakan, dia rasakan. Akhirnya terlalu sampai dia bisa pendarahan hanya karena perasaan. Ya, tapi saya selalu katakan, Wahyu, nasihat untuk dia selalu gampang. Kamu kembali punya waktu dengan Tuhan. Setiap kali dia mengambil waktu dengan Tuhan, terjadi hal-hal yang ajaib dalam hidupnya. Itu memulihkan dia. Dan hari ini pun hal-hal yang terjadi ajaib juga dalam hidupnya. Saya tahu bangga sekali dengan dia. Jadi seperti judul khotbah saya hari ini, firman-Mu ajaib bagiku. Selalu ada hal-hal keajaiban terjadi ketika kita berpegang kepada firman Tuhan. Nanti kita akan dalami bersama-sama. Yang pertama kita udah lihat keajaiban dalam hidupnya Charlie, terjadi keajaiban juga dalam hidupnya Vina. Keajaiban dalam hidup Wahyu akan jadi keajaiban juga dalam hidupnya Lili. Keajaiban dalam hidup saya, hari ini keajaiban dalam hidupnya Damai juga. Karena kami hanya orang yang tahu beriman saja. Itu aja mantranya hidup kita. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami memuji Engkau setiap kali kami melihat kepada firman-Mu. Apapun persoalan dalam hidup kami mengambil waktu bertanya kepada Engkau dan meminta jawaban dari Engkau, dan firman-Mu selalu memberikan kami jawaban. Ketika kami mulai melangkah di atas firman-Mu, hal-hal yang ajaib terjadi. Karena itu di luar pikiran kami, melewati batas-batas perasaan kami, bahkan tidak bisa Tuhan kami berpegang kepada pengalaman kami. Karena Engkau ingin kami punya pengalaman baru bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, biarlah kami sama-sama mengerti, memahami, dan percaya keajaiban dari firman-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan mengalami itu, menjalani itu, bahkan membagikan apa yang terjadi dalam hidup kami karena keajaiban firman-Mu. Tuntun kami semua, Roh Kudus membimbing hamba-Mu, juga menuntun hati kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita kembali, masih dari Mazmur 119, itu adalah bagaimana pujian kepada hebatnya firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mengambil dari Mazmur di 119 di ayat 129. Ini adalah berbicara tentang betapa ajaibnya firman Tuhan. Kita tahu di kitab Mazmur ada 8 yang menggambarkan itu semua firman Tuhan. Disebut sebagai peringatan, titah, hukum, perintah, sampai ada 8 hal di sana. Tapi semua itu berbicara tentang firman Tuhan. Dan hari ini dikatakan di Mazmur 119 ayat 129a. Pemazmur berkata seperti ini, peringatanmu ajaib. Kata yang digunakan oleh seluruh versi Alkitab adalah wonderful. Ini berbicara tentang ungkapan kekaguman yang amat sangat. Tentang sesuatu hal yang luar biasa. Wonderful. Kata-kata ini sejajar penggunaannya di Alkitab dengan kata
Miraculous. Miracle. Mukjizat. Kenapa dikatakan firman Tuhan itu bersifat mukjizat, bersifat ajaib? Di terjemahan Alkitab kita adalah pakai kata ajaib. Karena firman itu ajaib dalam dua hal. Pertama, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, nihil kesalahan. Free from error. Tidak ada kesalahan satupun kita temukan di dalam seluruh firman itu. Yang kedua, firman itu bahkan memberikan pengertian kepada orang bodoh atau orang sederhana. Firman Tuhan bukan hanya untuk orang berpendidikan tinggi, punya IQ lebih tinggi. Tidak. Bahkan dikatakan orang bodoh pun bisa mengerti firman Tuhan. Bukankah itu ajaib? Keajaiban firman Tuhan bagi pemazmur hari ini setara dengan mukjizat dalam hidupnya. Begitulah dia meninggikan, menghargai, mengagungkan firman Tuhan di dalam hidup. Mazmur 119 yang kita pelajari hari ini, ayat 129 sampai 136, 8 ayat itu diawali abjad ke-17 bahasa Ibrani, yaitu P. Arti harafiahnya adalah mulut. Arti luas bisa perkataan atau nafas. Jadi pengertian Ibrani, kalau orang Ibrani atau orang Yahudi berbicara tentang mulut, yang mereka pikir adalah perkataan, identik dengan perkataan. Atau nafas. Beda kalau dengan brother di Bogor dan di Depok. Kalau dengar mulut, identik dengan makan. Itu pikiran kita. Tapi ini pemikiran orang Yahudi. Mulut itu berbicara adalah perkataan, nafas, bahkan kehidupan. Makanya dikatakan di Perjanjian Lama, berfirmanlah Tuhan, jadilah. Itulah nafasnya Tuhanlah yang menciptakan semua ini. Begitulah mereka memandang perkataan. Makanya bagi orang Yahudi, perkataan itu adalah nazar, janji, hutang yang harus ditepati. Amin. Kalau kita perdalam lagi, abjad P sebenarnya diambil dari dua huruf, gabungan dua huruf. Minggu lalu Daniel sudah berbicara tentang yod atau titik. Dia digabung antara yod dan kaf. Kaf itu adalah kontainer asli kata-katanya, artinya yod itu artinya divine spark. Kalau digabung berarti divine spark of container of the soul. Apa maksudnya? Jadi bagi orang Yahudi kata P itu adalah seperti dikatakan gini, cahaya ilahi di dalam jiwa. Cahaya ilahi yang mengisi jiwa. Kira-kira gitu. Dan ini konsisten prinsip ini sampai perjanjian baru di zaman Yesus. Makanya dikatakan Matius 12 ayat 34b. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati atau jiwa di bahasa aslinya. Di Matius 15 ayat 18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dari jiwa. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dan seterusnya. Bagi konsep Yahudi, mereka melihat perkataan itu adalah kekudusan atau kenajisan. Karena menggambarkan isi hati atau jiwa seseorang. Tapi kalau orang Yahudi nggak mengenal konsep begini, ketika kita salah kata, kita bilang gini, kita berkelit. Bercanda kok, mereka nggak kenal itu. Karena bagi mereka, kata-kata itu adalah menghidupkan atau membunuh. Makanya ada kata-kata yang lain, jangan berkata kafir kepada saudaramu. Karena itu sama dengan membunuh. Wow. Luar biasa ya. Luar biasa pemazmur menunjukkannya. Inilah makanya diungkapkan di Mazmur 119 ayat 129,
Jadi mengerti kita, begini dikatakan, peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Jiwa kita nggak punya tangan. Jiwa itu kenapa disebut memegang? Karena jiwa adalah bagi konsep Yahudi itu adalah nepes. Dari kata nafas, roh, jiwa, kehidupan. Jiwa kita itu hidup, itulah titik inti dari kehidupan setiap orang. Jiwa, bukan tubuh ini. Di dalam kita jiwa, itulah inti. Kalau dibuat lingkaran, bawahnya jiwa, disebut juga tubuh, lingkaran terdalam itulah jiwa, titik inti kita, seperti DNA-nya kita. Itulah jiwa. Pemikiran Yahudi tentang jiwa adalah bagian terdalam atau inti dari diri manusia, tempat emosi, hasrat, kehendak berada. Di mana kita simpan firman Tuhan? Di pikiran? Tidak, di jiwa. Jadi kata-katanya masuk akal kalau dikatakan gini. Firman Tuhan itu kita jiwai. Firman Tuhan itu hidup. Amin. Wow, my soul keeps them. Jiwa kita. Hari ini firman Tuhan hanya sampai di pikiran kita. Kalau firman Tuhan hanya sampai di pikiran, itu hanya pengetahuan. Orang berdebat, orang berargumentasi. Firman Tuhan hanya berada di perasaan kita. Makanya kita akan comot firman. Mana firman yang mengenakan kita, kita ambil. Mana yang enggak menyukakan kita buang. Kita enggak mau. Tapi firman itu jiwa kita, soulnya kita. Kalau di musik itu alirannya kita firman itu. Itu identitas diri kita. Amin. Poin saya yang pertama, firman Tuhan hari ini. Kenapa ajaib bagi kita? Karena dia contentment of my soul. Karena firman Tuhan bisa memuaskan jiwa kita. Amin. Banyak orang hari ini mengejar karir, mencapai puncak. Ketika sampai di puncak, jiwanya kering. Lonely. Beban. Anak muda yang cepat top, lama-lama kepopulerannya dia membunuh dia. Berapa banyak hari ini orang dia pikir kalau saya membangun bisnis yang luar biasa, mencapai segala hal, tapi ketika dia mencapai di titik puncak, jiwanya kering, kosong, hampa. Karena itu tidak bisa memuaskan. Yang bisa memuaskan jiwa kita hanyalah firman Tuhan. Amin. Ada hari ini single berpikir, kalau saya punya pasangan hidup, jiwaku akan penuh. Setelah menikah, jiwaku hancur, lebur, luluh, lantak. Dan berkata, kenapa dia ada di sampingku? Dan saya jawab, beriman saja. Saya tadi dari Bogor ke sini, kami ada duduk di mobil bertiga, ada Dame, ada Otto juga. Karena Otto mau gabung ke klub ini. Welcome bro di lingkungan ini. Kenapa? Tiba-tiba kami berbicara tentang banyak hal tadi. Pencapaian, pasangan hidup, segala hal. Tiba-tiba kami cerita, lucu ya hidup kita. Waktu kita sekolah, kita berpikir enak sekali kalau saya udah kuliah. Ketika kita kuliah, kita iri sama single, enak sekali ya kehidupan single ya. Ketika kita masuk single, kita iri, kehidupan married lebih enak ya. Ketika kita married, kita bilang hidup piwan lebih enak. Enggak ada yang begitu. Apa yang saya maksud? Ini menunjukkan bahwa jiwa kita tidak pernah konten. Enggak punya contentment. Akhirnya setelah lebih lucu lagi dibalik polanya. Orang piwa tiba-tiba menyesal. Kenapa dulu waktu saya married enggak belajar banyak ya? Karena melakukan kesalahan. Enggak puas.
dia waktu merit. Yang merit bilang, kenapa aku bandel harinya? Karena waktu single nggak puas dosanya. Ada yang bilang begitu juga. Ada yang single dia bilang, aku nggak pernah sekolah. Kenapa dulu saya nggak sekolah ya? Nggak puas. Jadi mana yang baik? Itu membuktikan, karena hanya firman Tuhan yang membuat jiwa kita puas. Amin. 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 Anton, amin katanya. Karena dia sudah puas dengan firman Tuhan. Pasangan hidup tidak ada, no problem. Luar biasa imannya. Tambah lagi brother beriman, udah 4 sekarang. Apakah hari ini kita sadar enggak? Rasa haus dan lapar kita hari ini, jangan-jangan bukan firman. Saya mau kasih tahu, sebelum itu lebih jauh Bapak Ibu. Saya mau jujur. Firman Tuhan yang memuaskan. Amin. Tidak ada yang memuaskan kalau bukan firman Tuhan. Atau kita mau bercampur hal-hal yang lain dan kita udah sampai mencapai segala hal dalam hidup kita di dunia dan kita kering hari ini. Saya juga mau kasih tahu Bapak Ibu, mau kita pria ilahi wanita Allah, tidak terlambat. Firman Tuhan masih tetap bisa memuaskan jiwa kita. Amin. Kita lanjut ya. Dikatakan di ayat 130, bila tersingkap firman-firmanmu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Agak sadis memang terjemahan bahasa Indonesianya. Itu dikatakan di ESV dikatakan impart understanding to the simple. Orang yang simple hidupnya. Bahkan tidak berpendidikan tinggi. Firman Tuhan bukan hanya diberikan, kalau di bahasa Indonesia, firman itu memberi terang, memberi pengertian, tetapi di bahasa itu dikatakan impart, menanamkan, menancapkan pengertian di dalam pikiran kita. Kalau hanya memberi tadi sekedar pengetahuan, ini enggak nancap di pikiran kita. Wow. Bukankah ini keajaiban? Firman Tuhan bisa dimengerti oleh semua orang, backgroundnya apapun, tanpa memandang pendidikan. Makanya yang menulis Alkitab adalah ada raja, ada gembala, ada petani, ada nelayan, ada bahkan dokter, raja. Semua ada. Itulah luar biasanya firman Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini kita salah mengerti. Kita berpikir Kristen yang bisa mengerti Alkitab itu hanya pendeta, pemimpin. Tidak. Makanya kita lebih suka baca renungan harian, roti hidup. Tuhan sudah kasih akses kita ke firman-Nya langsung melalui kematian Yesus. Kenapa kita masih masuk ke jalur tangan ketiga? Saya selalu katakan ke orang yang suka membaca tulisan orang lain daripada firman. Ibaratnya begini, saya sama istri saya ngomong, tapi kami berdua itu seperti lagi berantem. Kalau aku ngomong ke dia, kami butuh perantara. Istri saya ngomong dulu ke Charlie, Char, saya mau kasih tahu ini ke John. Charlie sampaikan ke saya. Saya ngomong ke Charlie, Char, saya mau ke Dame ngomong gini, kau sampaikan ke Dame. Padahal Dame di depan saya. Begitulah orang yang lebih suka renungan harian daripada firman Tuhan. Kita kacangin Tuhan di sana. Kenapa enggak langsung ke Tuhan? Kalau Charlie salah sampaikan ke Dame, aku bilang, Char, aku cinta Dame. Charlie ngomong ke Dame, beriman saja. Baru Dame bilang ke Charlie, Char, sebenarnya aku juga sayang sama John. Charlie ngomong ke saya, beriman saja. Kan Charlie memang diterjemahkan semua beriman. Begitulah kita hari ini. Impart. Saya mau kasih tahu, saya mau jelaskan tersingkap. Inilah tenda suku Beduin ya, yang nomaden di padang gurun Timur Tengah, termasuk di Israel ada, di Yordania semua, sampai hari ini masih ada. Mereka ini berpindah-pindah gembala dari padang rumput yang satu ke padang rumput yang lain. Jangan bayangkan padang rumput di sana seperti luasnya padang rumput kita ya.
Itu kan rumput di padang gurun itu paling berapa gitu loh. Mereka berpindah. Bila tersingkap, itu bahasa Ibrani katanya petach atau intrange. Kata itu bisa diterjemahkan pintu kalau dieja e-nya yang pendek. Kalau panjang itu jadi wahyu. Nah, yang tadi sharing yang pertama itu kira-kira komuni tadi. Kenapa dikatakan firman Tuhan tersingkap di tenda masa itu hanya ada satu, bukan pintu sebenarnya, itu hanya pintu masuk dari tirai juga, dari tenda juga. Kalau itu untuk membuka itulah disingkapkan begini. Tersingkap, disingkapkan begini. Kalau kita dari luar menyingkapkannya begini menjadi jelas apa yang ada di dalam. Tapi kalau kita dari dalam singkapkan begini menjadi jelas apa yang di luar. Itulah kira-kira jika firman Tuhan tersingkap. Semuanya menjadi jelas. Waktu saya single, saya punya daftar favorit panjang. Saya, sister yang saya favoritin, sister 1A, 1B, 1C, 1 semua. Dan saya bingung memilih. Karena sister itu luar biasa semua, jadi bingung saya memilih. Kalau memilih dari yang baik dan yang buruk itu gampang. Ini bayangin saudari yang udah luar biasa itu, dan saya harus pilih luar biasa 1, luar biasa 2, luar biasa 3. Akhirnya saya bingung sendiri, dan gak menikah sampai umur 33 tahun. Tapi suatu hari saya masuk ke firman Tuhan. Saya dalami firman Tuhan. Selama 1 tahun saya baca firman Tuhan. Akhirnya saya punya ketetapan hati. Saya akan melayani Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan, tersingkaplah sekarang pasangan hidup saya. Damai, nggak ada di daftar. Tersingkap, jelas. Setiap saya lihat damai, inilah teman saya melayani. Dia borusida butar, dia punya duit banyak, itu nggak penting lagi bagi saya. Karena itu akan jadi duit saya juga. Enggak lah. Kenapa? Sekarang firman Tuhan itu menjadi tersingkap segala hal. Ketika kita mengerti firman Tuhan, segala hal menjadi clear. Amin. Kalau hari ini kita masih bingung, kok ini boleh enggak? Ini salah enggak? Kesini oke enggak? Mungkin firman Tuhan yang enggak jelas dalam hidup kita. Baru dikatakan lagi, firman Tuhan itu, kenapa bisa firman Tuhan memberikan pengertian bahkan kepada orang sederhana yang enggak sekolah? Karena Yahudi percaya setiap huruf punya nilai gematria, angka. Gematria itu adalah pemberian nilai atau angka kepada setiap huruf Yahudi. Mereka percaya itu. Angka P adalah 80 nilainya. Ada 2 kata yang sama nilainya dengan itu. Yang kalau digabung semua hurufnya di jumlah 80 juga jumlahnya. Ada 2 kata. Yesod artinya foundation atau dasar. Ada Gevura yang artinya strength, kekuatan. Jadi kalau dikatakan tadi firman Tuhan memberi pengertian kepada orang yang sederhana atau bodoh, karena kekuatan firman Tuhan memberikan kepada kita yang sederhana, karena apa yang diberikan kepada kita pengertian, dasar yang kuat dalam kehidupan ini. Kata firman tadi adalah napas Tuhan juga, di mana dia berfirman jadilah. Itu kekuatan juga yang mencipta. Jadi masuk akal ya sekarang ya, kalau berfirmanlah Tuhan, mulutnya Tuhan, itu adalah kuasa, juga pengertian, juga rancangan. Jadi masuk akal nggak? Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita akan mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita, clear, jelas, jernih. Yang kedua poin saya hari ini, apa keajaiban firman Tuhan dalam hidup kita? Clarity of my mind, kejernihan pikiranku. Wow. Jadi brother single, kalau kau melihat sister hari ini masih fisik ya, pikiranmu yang bermasalah. Belum clarity pikiranmu. Belum melihat rohnya sister. Kamu melihat main. Kau belum melihat soulnya sister yang dipenuhi firman Tuhan. Kalau saudari hari ini masih melihat brother dari uangnya, dari penampakan luarnya, baju apa yang dia pakai. Berarti saudari itu belum clarity of mind. Kamu nggak bisa melihat jiwanya brother itu. Beriman. Kamu minta dia nanti uang sekolah, mereka beriman.
angka uangnya. Dan saya pun bingung hari ini. Sampai kamu nanti tanya, brother, beriman itu mata uang apa? Clarity. Pernikahan kita hari ini berantem terus. Komunikasi ini. Kita belajar psikologi. Kita baca buku. Kita minta nasihat orang. Tapi nggak kelar. Bahasa Indonesia clarity, kelar. Nggak kelar pernikahan kita. Karena nggak jelas pikiran kita melihatnya. Siapa tahu ini? Siapa punya ini? Diamond. Saya melihat istri saya seperti diamond. Karena diamond itu asik, kata Hana. Kalau kata John Free, dangdut itu asik. Itu John Free, setahuku. Asik. Gitu. Ngomongnya aja asik. Gitu. Harga dari diamond diukur dengan 4C. Clarity, color, cut, karat. Tapi nomor 1 adalah clarity. Clarity adalah kejernihan dari diamond itu sendiri. Jernih. Kenapa penting pertama kejernihannya dulu? Belum diolah, kalau ini kan udah diolah. Kalau cut potongannya, cara motongnya bentuknya gini. Itu cutting. Color, warnanya yang dipantulkannya. Berapa banyak warna yang bisa dipantulkan setiap sudut, lihat tuh. Setiap sudut dari diamond itu memantulkan warna yang berbeda. Wah, itu makin banyak bisa dipantulkan warna. Seperti istri saya, warna hidup kami begitu banyak bersama dia. Cut, banyak dipotong gaji kami setelah kami hidup. Tapi karat, kadar dari kasihnya kepada saya itu bersiap hari, 24 karat, men. Dikatakan tadi, clarity menunjukkan jumlah mineral pencemar di dalam diamond yang bercampur di sana. Menunjukkan juga lokasi pencemar itu di mana. Menunjukkan juga ukuran pencemar itu berapa banyak di dalam diamond itu nempel. Warna pencemar itu apa yang merusak kejernihannya. Jenis mineral pencemar itu apa? Itulah clarity. Hari ini kenapa kita nggak bisa deteksi dalam hidup kita apa yang membuat hidup Kristen itu blur. Sepertinya sama aja jadi Kristen dengan orang dunia. Blur. Kenapa? Karena terlalu banyak kita biarkan hal-hal pencemar dalam hidup kita. Zat-zat pencemar dalam hidup kita. Yang membuat pikiran kita tercemar. Baru lokasinya begitu banyak. Di pikiran, di hati, di mana kita biarkan. Bahkan ukurannya makin besar. Sampai menyumbat peredaran darah kita. Dan warna pencemar itu menjadi lebih jelas daripada warna firman Tuhan. Firman Tuhan makin blur. Saya nggak tahu jenis mineral pencemar apa dalam hidup kita. Kepahitankah? Kebencian? Kenegatifan? Kekhawatiran tadi? Atau apa? Yang membuat hidup kita hari ini dalam rancangan Tuhan harusnya seperti diamond yang bercahaya bagi dunia. Terang dunia kan? Tapi kita biarkan banyak hal-hal dalam pikiran kita. Selain firman tersimpan di sana. Pikiran cabul, pikiran jahat, pikiran enggak. Bahkan ada yang bilang, memutuskan aku enggak mau berpikir, itu pun keputusan pikiran. Jadi semakin firman memenuhi pikiran kita, semakin firman komplit di dalam pikiran kita, disitulah mulai muncul kita bersinar seperti diamond. Ukuran kejernihan ini menjadi level standar sertifikasi kejernihan dari diamond. Number 1 sertifikasi itu disebut di sana keterangan flawless. Tidak ada tercemar. Seperti nama saudari kita, Flo. Nama panggilannya, nama panjangnya flawless. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tanya aja benar enggak itu maksudnya. Wow. Kita lanjut ya. Di ayat 131.
mulutku kungangakan dan megap-megap. Sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Ini adalah, bingung saya pemazmur ini. Ini antara romantisme atau sadisme. Kalau kita lihat kembali, dikatakan, I open my mouth and pen. Megap-megap, sama aja artinya. Balik kita ke tadi. Arti luas abjad P adalah perkataan dan nafas. Megap-megap di sini hubungannya adalah dengan nafas. Artinya apa? Mulut kungangakan dan megap-megap itu seperti nafas pendek dan sesak, butuh oksigen. Mungkin yang pernah COVID di sini bisa rasain. Pernah enggak merasakan sesak nafas di hidung, setelah itu kita bernapas dengan mulut? Karena hidung udah enggak masuk. Sekarang udah bernapas, hidung udah tersumbat, bernapas dengan mulut, mulut pun megap-megap, kurang oksigen. Gimana rasanya? Begitulah kebutuhan, keinginan, hasrat dari pemazmur akan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan itu, oksigen bagi napasnya. Wow. Poin saya yang ketiga, apa keajaiban dari firman Tuhan? Craving of myself. Kerinduan, keinginan yang kuat dan mendesak dari diriku. Kata yang tepat untuk menggambarkan craving adalah seperti seorang wanita yang hamil, tiba-tiba ngidam. Begitulah, ngidam. Malam-malam tiba-tiba ngidam mangga. Padahal enggak musim mangga. Sebegitunya lah kita kepada firman, ngidam. Hasrat kita, keinginan itu, wow aku butuh firman. Sepertinya tanpa firman kita megap, gak bisa bernafas. Firman itu seperti firman itu hidup kita. Tidak hidup kalau kita tidak ada firman. Apa bedanya dengan needs? Firman juga needs-nya kita. Tapi di sini pemazmur mengatakan begitu mendesaknya, begitu urgentnya dia butuh firman itu. Wow. Hari ini kita begitu enggak ke firman? Ketika kita bangun pagi-pagi, kita ngidam apa? Firman. Wow. Dan itu ditunjukkan dia ayat-ayat berikutnya, kerinduannya pemazmur akan Tuhan sesuai firman. Ingat, doa yang selalu dijawab Tuhan adalah doa yang sesuai firman atau kehendaknya. Dikatakan dia, ketika dia rindu firman itu, kenapa dia begitu rindu akan firman itu? Karena dia tahu di dalam firman, dikatakan dia, look upon me, berparinglah kepada aku Tuhan. Karena Tuhan akan melihat dia, berpaling kepada dia. Kalau Tuhan lagi melihat hal lain, ketika Tuhan itu seperti dia percaya bisa digerakkan ketika kita dalam firman. Tadinya Tuhan gak menoleh kepada kita, tapi ketika kita baca firman di bumi, mata Tuhan menoleh kepada kita. Itulah yang dialami Wahyu, makanya keajaiban terjadi. Doa-doanya dia, Tuhan tahu dia kekurangan ini. Tuhan buat semesta menolong dia. Akhirnya ada seorang saudari, karena penuh belas kasihan, menerima cintanya. Itu kan luar biasa. Apapun jadinya, yang penting jadi. Daripada kita jago nggak jadi-jadi. Baru dikatakan dia lagi, direct my steps. Langkahnya kita teguhkan langkahku, tuntun langkahku. Langkah kita itu menjadi langkah yang efektif, produktif. Nggak melangkah ke sana kemari dalam hidup. Umur udah sekian, tapi nggak jelas. Baru dikatakan, redeem me, bebaskanlah aku. Apapun keadaan yang menghimpit dia, kekhawatiran apapun, dia akan selalu dibebaskan Tuhan. Amin. Baru dikatakan lagi, make your face. Kalian tahu, buatlah wajahmu hadir. Kalau kita mencari wajah Tuhan di Alkitab, itulah kehadiran Tuhan. Artinya apa? Sinarilah hambamu. Wow. Jadi kehadiran Tuhan itulah cahaya dalam hidupnya. Wow. Amin, brother sisters. Jangan lewatkan minggu ini tanpa kita percaya keajaiban firman Tuhan dalam hidup kita. Akan terjadi hal-hal ajaib
yang tidak bisa kita jelaskan. Amin. Keajaiban firman-Mu bagiku, karena itulah kepuasan jiwaku. Contentment of my soul. Kejernihan pikiranku. Clarity of my mind. Saya melihat semua jelas dalam hidupku. Tidak ada yang saya ragu. Kerinduan diriku setiap hari. Craving of myself. Tanpa itu, aku tetap tidak terpuaskan. Tidak jelas. Dan selalu haus. Amin, brother sisters. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, ampuni kami jika kami menganggap firman-Mu biasa-biasa. Bahkan ada yang menganggap sulit dimengerti. Bantu kami hari ini percaya. Firman-Mu ajaib. Karena itu memuaskan jiwa kami. Firman-Mu itu juga memberikan kejelasan, kejernihan dalam pikiran kami. Untuk kami mengerti segala hal dari perspektif Tuhan. Tapi firman-Mu juga adalah menjadi keinginan hati kami yang paling kami butuhkan, inginkan setiap hari. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi keyakinan dan mengisi jiwa kami. Dipegang oleh jiwa kami dan tidak pernah keluar dari sana. Berkati seluruh jemaat-Mu, saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih dalam ibadah ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.